Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Laksana Merdeka, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya di sini akan memperjelaskan sebuah teori, yaitu teori komunikasi yang terdiri dari 25 teori. Teori pertama yaitu teori behaviorisme, dikemukakan oleh John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Teori ini memperjelaskan sebuah perhubungan antara manusia dengan kehidupan. John B. Watson dikenal sebagai bapak teori di Amerika. Teori ini menjelaskan dengan stimulus dan respon. Teori kedua adalah teori matematika dan komunikasi. Teori itu adalah merupakan penjabaran dari teori klasik dikemukakan oleh Claude Shannon dan Weber pada tahun 1949. Teori itu disebut mathematical of communication. Teori yang ketiga adalah teori humanisme. Teori itu mempelajari tentang pelajaran psikologi, yaitu pelajari tentang kejiwaan manusia terhadap lingkungan, teman sebaya maupun keluarganya. Teori itu dikemukakan oleh MC Neil pada tahun 1977. Teori tersebut sampai mendalam sampai di Amerika terhadap MC Neil. Adalah teori agenda setting. Teori agenda setting diperkenalkan oleh MC Combos pada tahun 1972. Asumsi teori ini adalah bahwa ini media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggap penting. Jadi apa yang dianggap penting, media penting juga bagi masyarakat. Teori kelima adalah teori gratification dan use, artinya kegunaan dan kepuasaan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elliot Koch pada tahun 1974. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memberikan peran aktif untuk memilih menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, penggunaan media adalah pihak yang aktif proses komunikasi. Teori keenam adalah dependensi efek komunikasi massal. Teori ini dikembangkan oleh Chandra Ball pada tahun 1976 yang memfokuskan pada kondisi suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadi suatu efek pada massal. Teori ini berangkat dari sifat masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadi suatu efek media massal. Teori ini bersifat masyarakat modern di mana media massa dianggap penting sebagai peran pentingnya terdapat di media. Yang ketujuh adalah teori kontekstualisme. Jan Piaget dan David Brodsky adalah dua nama yang selalu diasosiasikan dengan kontekstualisme. Ahli menyatakan bahwa manusia membentuk versi mereka sendiri terhadap kenyataan. Mereka menandakan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu, mempelajari perolehan bahasa pertama dan kedua. Pembelajaran harus dibangun secara aktif. Yang 8 adalah teori nativisme. Teori nativisme berasal dari bakatnya manusia. Setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat. Misalnya bakat sepak bola dan olahraga atau musik. Semua manusia itu memiliki bakat. Jadi teori ini menceritakan tentang kepemilikan manusia terhadap bakatnya itu sendiri. Yang kesembilan adalah teori kognitivisme. Menurut Piaget dalam Mansur Perdata pada tahun 1990, salah seorang tokoh golongan ini mengatakan bahwa struktur kompleks dan bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam dan bukanlah sesuatu diberikan oleh lingkungan. Struktur tersebut lahir berkembang sebagai akibat interaksi dan menerus antara tingkat fungsi kognitif. Yang ke-10 adalah teori sibernetik. Istilah sibernetik ini berasal dari bahasa Yunani. Istilah sibernetik diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi cybernetika pertama kali pada tahun 1945 oleh Norbert Wiener dalam bukunya berjudul Kybernetis. Sibernetika adalah teori sistem yang pengontrol yang didasarkan pada
antar sistem pengontrol feedback dan sistem berfungsi dengan memperhatikan lingkungan. Yang 11 adalah teori inokulasi. Teori suntikan pada mulanya ditampilkan oleh MC Guer mengambil analogi dari peristiwa medis. Teori ini adalah dari individu memberikan kritik kepada sekelompok. Jadi sekelompok itu akan melaksanakan terhadap apa yang disuruh oleh individu itu. Jadi belum tentu fakta atau opini yang dikatakan. Yang ke-12 adalah teori fungsional. Dengan munculnya dalam dunia psikologi dalam tahun ke tahun terakhir ini, teori ini akan menjadi lebih jelas bahwa belajar bahasa berkembang dengan baik. Teori ke-13 adalah teori analisis transisional. Teori ini adalah karya besar dari Eric Burnett dari tahun 1964. Merupakan teori terpopuler, sangat rapi digunakan dalam konsultasi. Yaitu selanjutnya teori ke-14 adalah teori kultivasi. Merupakan salah satu teori yang mencoba menjelaskan keterkaitan media komunikasi dengan tindakan kekerasan. Misalnya kekerasan Smackdown dari televisi ke media itu kan menyebabkan rusaknya moral terhadap anak-anak, sehingga anak-anak itu akan menirunya. Teori ke-15 adalah teori birokrasi, berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusul ideal dikemukakan oleh Max Weber pada tahun 1948. Jadi organisasi itu adalah salah satu tempat yang terbanyak misalnya di kampus atau sekolahan. Misalnya kalau di kampus ada organisasi kemahasiswaan, olahraga maupun kerohanian. Teori ke-16 adalah teori The Spiral of Silence. Teori ini dikemukakan oleh Elizabeth pada tahun 1976. Berkaitan dengan pertanyaan terbentuknya pendapatan pertemuan. Yang ke-17 adalah teori difusi inovasi. Teori ini dikemukakan oleh Everett Roger. Para koleganya menyajikan deskripsi yang menarik mengenai penyebaran dalam proses perubahan sosial. Teori ke-18 adalah teori norma budaya. Teori ini menurut Melvin, hakikatnya bahwa media massa melalui penyajian selektif dan penekanannya pada tema-tema tertentu. Teori ke-19 adalah standpoint teori. Teori ini menjelaskan bahwa pengalaman individu, pengetahuan, dan perilaku komunikasi sebagian besarnya dibentuk oleh kelompok sosial. Teori yang ke-20 adalah teori systematic behavior. Teori ini dikemukakan oleh Craig Hull, mengikuti jejak sahabatnya dalam usaha dapat mengembangkan teori belajar. Yang ke-21 teori connection. Menurut teori trial and error, ini di setiap organisme jika dihadapkan organisme situasi baru akan melakukan tindakan-tindakan yang membabi buta. Teori yang ke-22 adalah teori administrasi. Teori pertama paling pengaruh industrialis berkebangsaan Perancis, Henry Fayol pada tahun 1961. Teori ini tentang membahas tentang prinsip-prinsip manajemen. Teori yang ke-23 adalah teori belajar sosial atau Bandura. Teori ini ditemukan oleh Albert Bandura pada tahun 1925. Adalah teori belajar sosial, kognitif sosial. Teori ini gimana pentingnya meniru perilaku manusia. Teori yang ke-24, teori operant conditioning pada tahun 1904 sampai 1990. Teori ini ditemukan atas suatu proses penguatan perilaku operan yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut.
Teori yang ke-25, teori klasikal conditioning. Teori ini ditemukan oleh Petrovic pada tahun 1849 sampai 1996. Teori ini mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam arti proses dari sejak kecil, remaja, dewasa, hingga tua. Teori ini ditemukan adalah melalui hal belajar. Sekian teori dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.